Oke, baru kepikiran nih. Judulnya sekarang adalah keuntungan adalah sisa waktu hidup. Apa maksudnya? Keuntungan adalah sisa waktu hidup. Kita berbicara tentang keuntungan gitu. Keuntungan dalam hal apapun gitu. Mau itu cinta, mau itu sepasang lokasi, perjodohan, bisnis, karir, pencapaian, penghargaan, apapun itu. Manusia gitu, selalu terikat dengan keuntungan. Apapun di dunia ini pasti terikat dengan keuntungan dan kerugian gitu. Namun kita bakal bahas, mungkin judulnya ini keuntungan dan kerugian adalah sisa keuntungan saja sih. Kalau kerugian ya orang bakal enggan dengerin, tapi aku jelasin. Keuntungan adalah sisa waktu hidup. Bayangkan gini, sekarang misalnya aku jual nasi goreng gitu, enak nih gitu. Orang lain atau sahabatku juga jual nasi goreng, atau orang lain gitu, nggak usah sahabat gitu. Terus kita berkompetensi, kita berlomba nih, banyak-banyakan porsi terjual gitu setiap malamnya gitu. Nah terus aku cuma laku 10 bungkus, 10 porsi gitu, sementara orang lain ini laku 30 bungkus, 50 bungkus. Artinya kan untungnya lebih besar orang lain gitu. Tapi itu adalah kalkulasi manusia, bukan kalkulasi Tuhan. Selalu ingat, kalkulasi manusia, bukan kalkulasi Tuhan. Sekarang kita hitung secara umur, hitung secara bukan umur, secara umur dulu lah. Misalnya aku umurnya di 21 gitu kan. Terus dia dagangnya bersamaan dengan aku gitu. Dia orang lain ini gitu kan. Aku di umur 21 tapi dia di umur 16. Otomatis wah lebih muda dia juga nih gitu kan. Lebih muda dia juga gitu. Secara kalkulasi manusia dia lebih untung secara lebih unggul secara waktu gitu. Udah laku banyak gitu kan, masih muda, wah gitu kan. Tapi ingat gitu kan, ada yang namanya kalkulasi Tuhan gitu kan. Bisa saja dia di umur 17 udah tiada di dunia ini gitu kan, sementara aku bertahan sampai umur 40 misalnya. Itu keuntungannya, ayo sekarang yang mana? Itu kalkulasi Tuhan itu, sisa waktu hidup. Jadi sisa waktu, keuntungan adalah sisa waktu hidup gitu. Ini berlaku di segala hal. Contohnya channel ini juga, entah bisnisku yang ada di Limbio juga gitu kan, apapun di bisnis apapun, di karir apapun seperti ini. Jadi keuntungannya itu di sisa waktu hidup, bukan di nominal uang, bukan di umur berapa, bukan, tapi di sisa waktu hidup. Ya, tadi itu di umur 17 dia udah tiada di dunia ini gitu. Sementara aku meski sedikit, aku hidup sampai umur 40, itu misalkan gitu. Otomatis kan ya lebih untung aku gitu. Karena apa? Karena sisa waktu hidupku lebih panjang gitu. Jadi keuntungan yang mutlak itu di sisa waktu hidup gitu. Dan sementara gitu kan, sisa waktu hidup itu lagi-lagi apa? Ya betul, hak Tuhan. Segalanya hak Tuhan gitu. Jadi apapun itu ya hak Tuhan. Aku sudah jelasin, hak Tuhan gitu. Contoh yang lain lagi gitu, misalnya ini menyangkut pakar kesehatan lagi tuh, influencer si paling sehat itu gitu. Siapa bang menyenggol siapa? Semuanya gitu. Karena aku menyenggol subjek bukan objek. Selalu ingat, subjek bukan objek. Apa yang mereka bicarakan gitu. Bukan siapa yang berbicara. Menyenggol apa yang mereka bicarakan gitu.
gitu kan. Ini bakal jadi kontroversial ini. Kenapa? Gini, perkara kesehatan. Jangan makan junk food, jangan minum minuman bersoda atau terlalu manis atau banyak fortifikasi sintetik dan kimia ini menyebabkan kematian misalnya gitu. Lah itu merebut hak Tuhan itu gitu. Ingat itu, aku selalu mengglorifikasi hak Tuhan gitu kan, karena aku sangat amat bertuhan gitu. Begitulah ucapan seorang bocah di hadapan kalian. Nanti cepat mati gitu kan, makan jamur ini jamur gitu kan. Ada dua nih gitu kan, si aku gitu kan, orang lain lagi gitu. Misalnya, orang lain ini jadi ketakutan olahraga gitu, makan sehat, inilah itulah, langsung duar kena cancer gitu. Cancer apa bang, zodiak bukan gitu, penyakit itu kan. Duar. BTW ini kisahnya saya emang ada gitu. udah makan sehat gitu kan, nggak ada konsumsi zat-zat kimia apapun, suplemen berbahaya apapun nggak ada gitu. Tapi kena gitu. Mengenaskan gitu, kadang kasihan gitu. Bayangkan dia mempertaruhkan hal nikmat duniawi, tapi dia tidak memenangkan kesehatan tersebut, kesehatan di tubuhnya tersebut. Itu hal kocak itu, sorry gitu untuk ketawaan begini ya. Emang aku suka hal-hal ekstrim gitu, komedi ekstrim. Nah sebenarnya aku ini gitu kan, misalnya aku contohin lagi lah gitu kan, makan sembarangan, minum sembarangan gitu, nggak ada pola hidup apa-apa gitu kan. Si influencer dan pakar kesehatan ini terus menggencar gempur gitu kan, aku gitu kan, jangan dong gitu itu tidak baik, ini itu lah gitu kan. Nah gitu kan, nanti itu, dan dia pun tahu sebenarnya bakal sakit, dia pun tahu gitu. Cuma pertanyaan sekarang, kalau dia diperkirakan sakit di umur 45 tahun, kalau aku misalnya di 45 tahun, pasti ini udah pasti sakit gitu, kata dokter, bukan dokter lah, pokoknya yang di bidang kesehatan semua lah gitu. 45 tahun pasti sakit gitu. Terus aku meninggal di umur 44 tahun gitu. Hidupku pun nikmat sampai 44 tahun gitu kan. Sementara pakar kesehatan itu salah gitu. Lagian aku pernah ada di segmen run yang misu-misu itu gitu kan. Toh gitu, aku meninggal pun apakah mereka datang melayati enggak? Ya apakah mereka harus enggak juga gitu kan. Cuma mereka soalnya berkata seperti itu tuh bakal melayat ketika aku tiada di dunia ini gitu, seolah-olah seperti itu gitu. Makanya aku gede di segmen dan tapi gak bakal dibawa ke segmen ini sih. Nah gitu kan, aku menikmati hidup gitu kan dengan segala duniawi ini gitu kan, dan aku pun sadar bakal kena penyakit misalnya, udah tahu gitu. Tapi kan lagi-lagi apa, hak Tuhan, segalanya hak Tuhan gitu. Kalau ada pakar kesehatan yang nakut-nakuti kalian gitu kan, oh kematian gitu kan, nah itu patut dipertanyakan gitu kan. Mungkin gitu bisnisnya sepi jadi seperti itu, aku berusaha positif saja gitu. Kapan sih gitu aku berpikir negatif, nggak pernah gitu. Ya semuanya bertindak sesuai kepentingan masing-masing, biasa kepentingan masing-masing. Nah membuatmu merasa takut ini itu, yang ada itu kalian itu cepat boros sisa hidup itu ya karena apa? Ya karena si influencer dan pakar kesehatan ini gitu.
bukan karena makanannya, bukan karena pola hidupnya gitu. Tapi karena apa? Karena omongannya gitu, karena kontennya gitu kan. Sementara orang-orang itu cuan gitu kan, dapat jam tayang YouTube juga gitu kan, dapat juga follower semua sosmed juga gitu kan. Sedangkan aku gitu kan, apakah ada jualan gitu kan? Ada, aku ada jualan, ada. Tapi itu tergantung ke kalian gitu kan. Apakah aku pernah mempromosikan apa yang ku jual? Ya cuma buat yang mau support, link ada di channel, udah gitu aja gitu. Kalian pengen tahu apa yang dijual ya silahkan gitu. Kalian pengen support silahkan. Selalu ingat tanggung jawab terakhirnya di kalian, bukan di aku gitu. Aku cuma menyediakan nih gitu. Karena aku buat channel ini ya sebagai platform pribadi gitu, dan aku buat ini ya untuk menyadarkan kampanyeku terhadap apa ya, bukan algoritma ya, istilah kerennya gitu loh gitu. Menyadarkan sebanyak mungkin gitu. Dan ya, kalau istilah di agamanya sih ya sedekah, tapi aku selalu tidak suka dibilang orang agamis atau yang terlalu panas di gitu, gitu ya. Pokoknya itulah gitu. Jadi begitu. Ini ciri gimana nyebut bahasa Inggrisnya, live your life atau life your life. Nah itulah pokoknya, hidupilah hidupmu gitu. Itu dia yang kata-katanya bahasa Inggrisnya live fully gitu, hiduplah sepenuhnya gitu. Itu untuk kalian gitu ya. Begitu. Jadi ya pakar kesehatan apapun keberuntungan dalam, bukan keuntungan dalam hidupnya ada di sisa waktu hidup kalian, seperti itu. Wah ini panjang tapi gak apa-apa lah, semoga semoga video ini bermanfaat, karena aku sudah tak terikat dengan apapun ya, pokoknya begitulah gitu kan. Bye.